Di sini saya dan teman saya akan mereview suatu jurnal yaitu Waste Management Using Internet of Things atau IoT. Nah, di sini penelitian ini ditulis oleh Madinata Saha bersama kawan-kawan yang dipublish pada tahun 2017 pada IEEE. Di sini reviewernya ada dua orang. Saya yang mereview jurnal ini adalah yang pertama Putu Radea Surya Pramata, kemudian saya sendiri Imade Wahyu Gunanegara. Baik, kemudian di sini saya akan membahas terkait latar belakang yang mendasari untuk mengangkat penelitian waste management using Internet of Things ini atau uh, waste management pengolahan sampah menggunakan IoT. Bencana banjir yang terjadi setiap tahun terbukti menimbulkan dampak pada kehidupan manusia di lingkungan, terutama dalam hal korban jiwa dan kerugian materi. Bencana banjir yang terjadi di lingkungan, terutama dalam Indonesia, tidak hanya disebabkan oleh faktor alam saja. Manusia turut andil dalam terjadinya bencana tersebut. Salah satunya manusia yang tidak terbiasa membuang sampah di tempat sampah. Permasalahan mengenai sampah akhir-akhir ini menjadi hal yang perlu disoroti, apalagi ketika musim penghujan tiba. Pengolahan sampah yang tidak sesuai menimbulkan banyak permasalahan, seperti banjir, tercemar lingkungan, dan menyebabkan penyakit menular, dan sebagainya. Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era globalisasi saat ini telah memberikan banyak manfaat dalam kemajuan di berbagai aspek, salah satunya yaitu lingkungan. Penggunaan teknologi khususnya IoT, Internet of Things, dapat dimanfaatkan dalam pengolahan sampah limbah. Kemudian, adapun permasalahan, solusi, dan interest topik yang diangkat pada penelitian ini, yaitu permasalahan yang pertama adalah tidak bisa memilah sampah rumah tangga. Permasalahan tempat sampah konvensional biasanya bersifat sebagai wadah penampungan sampah yang dikumpulkan dalam skala kecil. Tempat sampah konvensional biasanya ditempeli dengan label sampah organik dan anorganik. Kemudian solusinya adalah recycling atau pemilihan sampah berdasarkan jenis. Kemudian solusi ini dikaitkan dengan Internet of Things. Penyelesaian solusi ini, implementasi solusi ini dengan IoT, yaitu dengan tong cerdas, yaitu otomatisasi pemilihan sampah berdasarkan kategori daur ulang maupun tidaknya. Jadi, tong ini dapat melihat atau mengetahui apakah sampah ini sampah yang bisa didaur ulang atau sampah yang tidak bisa didaur ulang, seperti itu. Kemudian permasalahan yang kedua adalah sampah dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna. Solusinya bagaimana? Yaitu mengubah sampah memiliki suatu nilai tukar. So, bagaimana caranya? Yaitu dengan adanya bank sampah digital. Dengan konsep tabungan bisa dikonversi menjadi saldo seperti OVO, GoPay, atau barcode agar bisa digunakan untuk belanja. Kemudian yang ketiga adalah sampah di lingkungan semakin menumpuk dan menyebabkan sumber penyakit. Solusinya bagaimana? Yaitu perlu sebuah penjemputan truk pengangkut sampah. Baik, so bagaimana caranya? Yaitu dengan adanya mobil truk penjemput sampah, penjemputan sampah yang berdasarkan titik lokasi GPS. Nah, ini harus menggunakan sebaiknya menggunakan mobile. Di sini menggunakan mobile computing, yaitu menggunakan aplikasi mobile untuk uh, memesan atau memberitahu jika sampah di rumah sudah penuh, sehingga mobil truk sampah dapat menjemput sesuai dengan titik lokasi GPS handphone tersebut. Kemudian kemudian merangkum kembali interest topik pada uh, penelitian ini, yaitu yang pertama yaitu manajemen pengelolaan sampah berbasis mobile computing untuk penjemputan sampah tadi, kemudian otomatisasi pengenalan karakter sampah daur ulang dan tidak dengan sensor. Kemudian yang ketiga adalah sistem bank sampah berbasis cloud, dan yang terakhir adalah integrasi antara produsen daur ulang sampah menjadi barang kerajinan. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya.
Oke, setelah dijabarkan tentang topik-topik apa saja yang bisa kita lakukan dengan waste management berbasis IoT, kita jabarkan satu persatu. Yang pertama berbasis wireless, IoT wireless, yaitu jemput sampah, di mana di sini ada dua perangkat yang saling berkomunikasi jarak jauh menggunakan teknologi wireless atau nirkabel, di mana yang pertama adalah dari truk pengangkut sampah dan industri rumah tangga. Di sini kedua perangkat berkomunikasi dengan mengirimkan request dan respon. Yang pertama adalah industri rumah tangga akan mengirimkan request apabila sampahnya sudah penuh dan minta diangkut. Pengiriman request berupa sinyal GPS atau berupa waktu pengangkutan yang akan dikirimkan ke truk pengangkut sampah. Kemudian truk pengangkut sampah akan merespon dari request customer, lalu akan mengirimkan request perjalanan titik lokasi yang bisa dipantau oleh customer untuk penjemputan sampah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada tong cerdas berbasis sensor, di mana di sini IoT-nya bekerja dengan menerapkan machine learning, yaitu perangkat akan berkomunikasi untuk membedakan ketika sampah tersebut, yaitu berdasarkan sampah organik dan anorganik. Di mana di sini perangkat akan dibekali oleh kamera, sensor kamera, di mana nanti sampah akan diklasifikasi berdasarkan konsep daur ulang maupun sampah tidak bisa didaur ulang. Yang selanjutnya adalah bank sampah digital menggunakan konsep big data, yaitu kita di sini mengkonversi bagaimana sampah akan bisa dikonversikan menjadi nilai tukar, yaitu misalkan contoh berupa OVO dan GoPay yang bisa digunakan untuk transaksi. Di mana nanti sampah akan dimasukkan ke dalam tabungan digital, kita bisa lihat saldonya, kemudian bila kita bisa belanja, kita bisa mengkonversi saldo tersebut di OVO maupun GoPay yang bisa kita gunakan dalam transaksi. Oke, setelah itu kita masuk ke challenge in future atau tantangan kedepannya. Nah, di sini kita bisa simpulkan tantangan kedepannya, yaitu bagaimana kita bisa menerapkan konsep 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, dan re-educate berbasis teknologi, khususnya IoT, untuk memanajemen waste management, artinya untuk pengelolaan sampah berbasis IoT. Contoh, misalkan reduce, kita mengurangi sampah plastik berbasis IoT, bagaimana caranya. Dan reuse, kita mendaur ulang. Kita bekerja sama dengan pemulung dan pekerja daur seni untuk membuat sampah bisa menjadi barang produksi yang daur ulang. Contohnya misalkan tas yang bisa dijual melalui pemasaran media online. Kemudian recycle dan re-educate, di mana kita bisa mengedukasi masyarakat tentang basis pengelolaan sampah berbasis sumber. Oke, sekian dari pembahasan kami mengenai waste management using Internet of Things. Semoga bisa menginspirasi dan tetap menjaga bumi ini clean, tetap bersih, dan tetaplah menggunakan teknologi untuk kepentingan bersama, untuk manfaat bersama. Terima kasih.